pagi teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Astrido. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Informatika dari Institut Teknologi PLN. Selamat datang kepada teman-teman di kelas pembahasan Matematika Deskriptor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang disjungsi, proposisi, dan negasi, beserta pembahasan soal. Teman-teman mungkin sudah melihat di bagian kiri saya ada kombinasi proposisi dan berikut tabel kebenaran. Teman-teman tidak perlu pusing. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang ada di belakang saya, yaitu konjungsi. Nah, untuk konjungsi sendiri, konjungsi bisa kita artikan sebagai dan. Jadi kalau teman-teman menemukan kata dan, itu sudah otomatis berbentuk proposisi. Misalkan, Andi pergi ke pasar, dia membeli mobil dan mainan. Nah, terdapat dua benda yang dibeli oleh Andi. Di sini kasusnya P adalah mobil dan Q adalah mainan. Nah, itu adalah salah satu contoh proposisi. Dan untuk menandai proposisi, kita cukup perlu melacak adanya kata dan. Adapun untuk disjungsi, jika proposisi adalah kata dan, maka disjungsi bisa kita tandai dengan kata atau. Sedangkan untuk negasi yang berada di tepat di belakang saya, negasi bisa kita tandai dengan sifat dari negasi adalah kebalikan. Misalkan ada suatu pernyataan, hari ini akan hujan, maka karena negasi adalah kebalikan, maka negasi dari pernyataan tersebut adalah hari ini tidak akan hujan. Oke, mari mungkin itu untuk basicnya. Mari kita mulai untuk pembahasan soalnya. Oke, sudah tampil di belakang saya untuk pembahasan soalnya. Di sini terdapat soal, tentukan negasi dari beberapa pernyataan di bawah ini. P sama dengan kemarin Bandar Lampung hujan. Kebetulan ini sama seperti yang sudah tadi kita coba untuk negasi. Maka kita bisa untuk menulis pernyataan negasinya. Ingat tadi kata kuncinya negasi adalah kebalikan. Kita bisa melambangkan negasi dengan ini sudah berarti negasi dari P. Kita tulis ulang. Nah, tapi karena negasi harus berarti kebalikan. Artinya kita harus mengatakan kemarin Bandar Lampung tidak hujan. Jika pernyataan awalnya adalah kemarin Bandar Lampung hujan, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Ini sudah merupakan negasi. Atau teman-teman juga bisa menulisnya dengan cara kedua. Alih-alih menulis kemarin Bandar Lampung tidak hujan, kita juga bisa menulis tidak benar bahwa kemarin Bandar Lampung hujan. Kata ini memiliki arti yang sama dengan kata kemarin Bandar Lampung tidak hujan. Namun, kata ini memberikan makna yang lebih jelas dan perbedaan kata yang cukup banyak. Kita bisa menandai dengan tidak benar bahwasanya. Nah, ini menegaskan bahwa pernyataan yang datang setelah kata ini adalah kata yang tidak benar. Maka kita bisa melanjutkan formula ini kepada soal-soal di bawahnya. Amir anak pintar. Artinya negasinya adalah Amir bukan anak pintar. Nah, ini memiliki makna yang sama, tapi saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk memilih opsi seperti ini. Kenapa? Karena ini sudah merubah pernyataannya.
uh, lebih bagus kalau teman-teman alih-alih mengubah pernyataannya dari Amir anak pintar menjadi Amir bukan anak yang pintar, lebih bagus teman-teman mengubahnya menjadi seperti yang negasi yang pertama, menjadi nah, meskipun kedua katanya memiliki sama dan keduanya sama-sama menambahkan kata di depan atau di tengah kalimat. Nah, tapi perbedaannya adalah negasi yang dibuat dari kata tidak benar bahwasanya tidak merubah pernyataan yang datang setelahnya. Kalaupun negasi yang A tadi kita ubah menjadi kemarin Bandar Lampung tidak hujan. Nah, di sini cuma ada penambahan satu kata tidak. Sedangkan kalau misalnya kita menerapkan negasi tipe seperti ini kepada soal yang kedua, terdapat dua penambahan. Ada kata tidak dan kata yang. Nah, kata yang ini berpotensi untuk mengubah makna dari negasi itu sendiri. Maka saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan tipe yang tidak benar bahwasannya dibanding menggunakan tipe yang tidak ini. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan saja formulanya. Nah, itu adalah 4 contoh untuk menentukan negasi dari pernyataan di bawah ini. Lalu bagaimana kalau misalnya negasinya itu sendiri berbentuk seperti ini? Ini kita tambahkan satu soal lagi. Amir tidak makan permen. Berbeda seperti soal A, B, C, D yang pernyataannya bersifat positif, soal E memberikan pernyataan bernilai negatif. Amir tidak makan permen. Kalau menurut yang kita pelajari dari A, B, C, D, pernyataan-pernyataan ini kita tambahkan kata tidak. Sedangkan kalau untuk kasus E, Amir tidak makan permen. Lalu kita tambahkan kata tidak di mana? Nah, dikarenakan kesulitan jika mendapatkan pernyataan kesulitan menentukan negasi dari pernyataan negatif, saya lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan kata tidak benar bahwasannya. Karena entah itu pernyataannya negatif ataupun positif, negasinya kalimat negasi dari pernyataan yang dinegasikan tidak akan dirubah oleh kata tidak benar bahwasanya. Mari kita ubah. Nah, tidak benar bahwasanya Amir tidak makan permen. Tidak benar bahwasanya merupakan kalimat negasi. Amir tidak makan permen merupakan pernyataan. Kalau misalnya teman-teman mau ubah dalam bentuk yang cukup menambahkan kata tidak, bisa juga
namun akan lebih rentan keliru. Nah, ini bisa teman-teman ubah menjadi Amir makan permen. Jika ada kalimat negatif dari pernyataan tersebut dan dinegasikan, maka kalimat negatif itu bisa dihilangkan. Adapun jika tidak ada kalimat negatif dan semuanya kalimat positif, cukup menambahkan kalimat negatif pada pernyataan tersebut. Itu untuk negasi, untuk contoh soal dari negasi pada pagi hari ini. Untuk teman-teman mungkin masih punya pertanyaan dari penjelasan saya yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, untuk soal nomor 2. Ubah pasangan-pasangan pernyataan di bawah ini menjadi pernyataan majemuk dengan operasi majemuk dan. Oke. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, untuk kata dan itu adalah ranahnya proposisi. Sehingga mungkin kita tidak akan mengoperasikan secara logika, tapi kita operasikan secara kalimat saja untuk bagian dan ini. P dan Q. Ini rumus dari proposisi ya, P dan Q, atau bisa juga Q dan P. Kalau untuk soal ini kita pakai P dan Q saja. Artinya untuk yang A, hari ini Surabaya cerah dan udaranya sejuk. Ini sudah merupakan proposisi. Mudah kan? Mudah. Maka kita bisa lanjutkan untuk soal B dan C. Itu adalah cara untuk mengubah dua pernyataan menjadi proposisi majemuk. Kita cukup menambahkan kata dan. Nah, teman-teman mungkin juga sudah menyadari kalau saya cuma mengambil kata yang berbeda. Misalnya di sini ada hari ini Surabaya cerah. Saya mengambil kata hari ini dan Surabaya cerah. Namun untuk pernyataan Q saya hanya mengambil udaranya sejuk. Ini karena kata hari ini Surabaya itu sudah disebutkan di P, maka kita tidak perlu menyebutkannya kembali di Q. Lain halnya jika teman-teman ketemu dengan soal seperti ini. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini dan diminta untuk menggunakan untuk mengubahnya menjadi pernyataan majemuk dengan operasi proposisi, maka teman-teman bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Andi makan nasi, Andi tidak suka sayuran. Diubah menjadi Andi tidak suka makan nasi dan Andi tidak suka sayuran. Kurang lebih begitu untuk proposisi. Untuk sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin belum paham dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, bisa banget untuk komen di kolom komentar di bawah. Kemudian untuk soal terakhir pada pagi hari ini, amati pernyataan berikut ini. Hari ini Ahmad pergi ke toko buku. Hari ini Ahmad pergi ke supermarket. Ubah kedua pernyataan di atas dengan logika matematika di bawah ini. A. P proposisi Q. B. P proposisi negasi Q. C. Negasi P proposisi Q. D. Negasi P proposisi negasi Q. Pertama, untuk mempermudah, kita ubah dulu. Kita tambahkan dulu
nilai proposisinya di bawahnya. Nah, oke. Mari kita mulai dari yang A dulu. P. Hari ini Ahmad pergi ke toko buku. Oke, ini kita salin. Hari ini Ahmad pergi ke toko buku. Kita tambahkan kata dan karena ini proposisinya. Dan Q ke supermarket. Untuk mempermudah visualisasi, kita tandai untuk P dengan tulisan warna merah. Proposisi dengan warna hitam. Dan pernyataan Q kita warnai dengan warna biru. Nah, ini visualisasinya. Variabel P, pernyataan P kita namai dengan hari ini Ahmad pergi ke toko buku. Teman-teman bisa melihat untuk variabel P yang saya ambil berwarna merah. Kemudian Q, pernyataan kedua, hari ini Ahmad pergi ke supermarket. Karena keduanya sudah dideklarasikan di pernyataan pertama, kita ambil supermarketnya saja. Dan kata dan merupakan proposisi, saya warnai sebagai warna hitam. Ini kita salin. Kemudian kita lanjut ke soal B. Nah, soal B kebetulan masih sama untuk P-nya, tapi yang berbeda adalah Q. Q yang diminta adalah negasi, maka kita bisa melihat di sini. Lihat yang saya blok. Nah, di sini ada negasi Q. Yang perlu kita ambil adalah kalimat negatif serta pernyataan yang belum ada pada pernyataan P. Artinya yang kita ambil adalah ini sudah merupakan pernyataan yang diminta oleh soal. Hari ini Ahmad pergi ke toko buku, kita ambil dari P, dan negasi Q kita ambil dari negasi Q, tidak ke supermarket. Nah, formulanya bisa kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di sini ada keanehan ketika kita mengerjakan soal C. Hari ini Ahmad tidak pergi ke toko buku dan pergi ke supermarket. Kenapa saya memilih untuk memasukkan kata pergi ke, sedangkan pada pernyataan A dan B, saya tidak memasukkan kata pergi ke, padahal kata tersebut sudah dikatakan, sudah dideklarasikan pada pernyataan sebelumnya. Oke, untuk kasus di mana P bernilai untuk kasus di mana proposisi, di mana P-nya adalah negasi dan Q-nya bukan negasi, atau juga bisa juga P-nya bernilai negatif dan Q-nya bernilai positif, kata dan pergi ke, kata dan serta pernyataan yang sama bisa berarti berbeda. Contohnya, hari ini Ahmad tidak pergi ke toko buku. Kalau misalnya saya pergi ke-nya tidak saya ambil dan ke supermarket, ini maknanya sudah berbeda. Artinya Ahmad tidak pergi ke toko buku, begitu pula tidak pergi ke supermarket. Sedangkan kalau ada kata pergi ke, artinya Ahmad tidak ke toko buku, namun dia pergi ke supermarket. Nah,
Kemudian untuk kita lanjut ke soal D. Negasi P, negasi Q. Hari ini Ahmad tidak pergi ke toko buku dan supermarket. Nah, ini yang saya maksud. Kata dan pergi ke memberikan perbedaan yang begitu besar dalam arti pada soal C. Kalau tidak ada pergi ke, maka dia berubah menjadi negasi P, negasi Q. Karena maknanya berubah dari Ahmad tidak pergi ke toko buku tapi pergi ke supermarket menjadi Ahmad tidak pergi ke toko buku dan supermarket. Nah, itu adalah 3 soal contoh untuk materi negasi proposisi pada logika matematika diskrit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, feel free to komen di kolom komentar. Saya Abdur Rashid Ridho, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Johanna Rudiana Tepilus dengan NIM 2023-31069. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai materi relasi. Nah, pertama-tama kita perlu pahami apa itu relasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi memiliki arti hubungan. Nah, dalam matematika, relasi merupakan hubungan antar dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan-himpunan tersebut boleh tidak memiliki hubungan, tapi himpunan-himpunan tersebut tidak boleh tidak memiliki nilai atau tidak memiliki elemen. Atau dengan kata lain, himpunan tersebut tidak boleh kosong. Dalam relasi terdapat beberapa istilah. Yang pertama ada domain atau daerah asal. Domain merupakan anggota himpunan A yang memiliki hubungan dengan himpunan B. Selanjutnya, kodomain atau daerah kawan merupakan seluruh himpunan yang terdapat pada himpunan B. Dan yang ketiga, ada range atau daerah hasil, merupakan anggota himpunan B yang memiliki hubungan dengan himpunan A. Ada beberapa cara untuk menyajikan relasi. Yang pertama yaitu menggunakan diagram panah, yang kedua menggunakan tabel, dan yang ketiga menggunakan graf berarah. Selanjutnya ada relasi biner. Relasi biner dinotasikan sebagai R sub himpunan A kali B. Dengan aturan, A RB adalah notasi untuk A, B elemen R, yang memiliki arti A dihubungkan oleh B oleh R. Dan yang kedua, A RB dengan tanda di bawah huruf R adalah notasi untuk A, B bukan elemen R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Relasi memiliki beberapa sifat, yaitu ada reflektif, transitif, simetrik, antisimetrik, dan inversi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen R untuk setiap A elemen A. Dengan kata lain, dua buah himpunan dikatakan refleksif ketika berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Dalam suatu himpunan A terdapat elemen apel, mangga, nanas, dan jeruk. Relasi R yang terbentuk adalah apel-apel, apel jeruk, mangga-apel, mangga-mangga, jeruk-jeruk, nanas-mangga, nanas jeruk, dan nanas-nanas. Nah, apakah relasi R tersebut bersifat refleksif atau tidak? Nah, kita lihat apakah dari setiap elemen tersebut terdapat bentuk AA. Pertama di sini ada apel-apel, lalu ada mangga-mangga, kemudian ada juga jeruk-jeruk dan nanas-nanas. Maka dapat kita simpulkan bahwa relasi tersebut bersifat refleksif karena terdapat bentuk AA. Sifat kedua yaitu transitif. Transitif dinotasikan jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk A, B, C elemen A.
Nah, simpelnya begini. Jika ada AB dan juga ada BC, maka harus ada AC agar relasi tersebut disebut transitif. Contohnya sebagai berikut. Suatu himpunan berisi elemen 1, 2, 3, 4. Didapatkan elemen relasinya yaitu 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Nah, kita periksa apakah relasi tersebut termaksud relasi transitif atau tidak. Nah, kita lihat pada relasi berikut. Di sini terdapat 3,2 dan juga 2,1. Sesuai aturannya tadi, A, B dan B, C, maka di sini akan terbentuk 3,1. Kita cek apakah 3,1 ada dalam relasi tersebut. Nah, ternyata ada di sini. Selanjutnya di sini ada 4,2 dan 2,1. Maka akan membentuk 4,1. Kita cek apakah 4,1 ada dalam relasi tersebut. Nah, ternyata ada di sini. Selanjutnya, di sini ada 4,3 dan 3,1. Akan membentuk 4,1. Kita cek apakah 4,1 ada. Ternyata ada di sini. Selanjutnya, di sini ada 4,3 dan 3,2. Maka akan membentuk 4,2. Nah, kita cek apakah 4,2 ada di dalam relasi tersebut. Nah, ternyata ada. Nah, semua elemen dalam relasi ini ada dan juga memenuhi syarat untuk disebut sebagai relasi transitif. Maka kita dapat simpulkan bahwa relasi tersebut merupakan relasi transitif. Kita lanjutkan pada sifat ketiga, yaitu simetrik. Jika A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Dengan kata lain, jika ada A, B, maka harus ada B, A juga dalam relasi tersebut. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini terdapat himpunan alat tulis yang kita beri nama himpunan A dengan elemen spidol putih, spidol hitam, pena, dan juga pensil. Nah, relasi yang terbentuk adalah sebagai berikut. Kita cek apakah relasi ini bersifat simetrik atau tidak. Sesuai dengan syaratnya, jika A, B, maka B, A. Artinya A, B dan juga B, A harus ada dalam relasi tersebut. Di sini ada spidol putih dan spidol hitam. Kita cek apakah ada spidol hitam dan spidol putih. Nah, ternyata ada spidol hitam dan spidol putih. Selanjutnya di sini ada pena dan juga pensil. Kita cek apakah ada pensil dan juga pena. Ternyata ada pena dan juga pensil. Maka kita bisa simpulkan bahwa relasi ini bersifat simetrik. Selanjutnya, sifat keempat dari relasi yaitu asimetrik. Jika simetrik tadi terdapat A, B, maka harus ada B, A. Asimetrik adalah kebalikannya. Jika terdapat A, B, maka tidak boleh ada B, A. Kecuali A dan B memenuhi syarat A sama dengan B. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diberikan himpunan alat tulis, kita beri nama himpunan A, dengan elemen spidol putih, spidol hitam, pena, dan pensil. Diberikan juga relasi R yang berisi spidol putih dan pensil, spidol putih dan spidol hitam, pena, dan juga spidol putih dan pena. Kita cek apakah relasi R tersebut bersifat asimetrik atau tidak. Nah, di sini ada spidol putih dan juga pena. Kita cek apakah ada pena dan spidol putih. Nah, ternyata tidak ada. Berarti benar. Selanjutnya di sini ada spidol putih dan spidol hitam. Kita cek apakah ada spidol hitam dan spidol putih. Nah, ternyata tidak ada juga. Berarti benar. Selanjutnya di sini ada pena dan pena. Nah, di sini ada pena dan pena. Nah, pena dan pena ini memenuhi syarat asimetrik, yaitu A, B, B, A, hanya jika A sama dengan B. Nah, di sini A-nya pena dan juga B-nya pena, maka bernilai benar. Nah, yang terakhir di sini ada spidol putih dan juga pensil. Nah, kita cek apakah ada pensil dan spidol putih. Ternyata tidak ada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa relasi R ini bersifat asimetrik. Sifat terakhir dari relasi yaitu sifat inversi. Nah, apa itu sifat inversi?
Sifat inversi merupakan kebalikan dari relasi tersebut. Nah, inversi dinotasikan sebagai berikut. Pada intinya, inversi itu merupakan kebalikan dari urutan suatu relasi. Contohnya ada relasi A, B, maka akan dibalik menjadi B, A. Untuk lebih mudahnya, kita masuk ke contoh soalnya. Diberikan dua buah himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Nah, elemen dari himpunan P adalah 2, 3, dan 4. Dan juga elemen himpunan Q adalah 2, 4, 8, dan 9. P dan Q elemen R jika P habis membagi Q. Nah, artinya hubungan atau relasi dari kedua himpunan ini yaitu hubungan habis membagi. P habis membagi Q. Maka kita dapat tuliskan relasi R-nya sebagai berikut. 2 habis dibagi 2, 2 habis dibagi 4, 4 habis dibagi 4, 2 habis dibagi 8, 4 habis dibagi 8, 3 habis dibagi 9, dan 3 habis dibagi 15. Nah, didapatkan relasi R-nya sebagai berikut. Lalu bagaimana untuk bentuk relasi inverse-nya? Nah, kita tuliskan R inverse sama dengan kita balikan setiap elemen dari relasinya. 2,2 kita balik tetap menjadi 2,2, lalu 2,4 kita balik menjadi 4,2. 4,4 tetap menjadi 4,4, lalu 2,8 kita balik menjadi 8,2. 4,8 kita balik menjadi 8,4, 3,9 dibalik menjadi 9,3, dan 3,15 dibalik menjadi 15,3. Maka didapatkan relasi inverse-nya adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi relasi, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga teman saya sendiri Muhammad Khalid Said, NIM 2023 31076, dan teman saya di sini. Nama saya Felix Ewaldo Panggabean, NIM saya 2023 31084. Nah, kan Bapak sudah memberikan UTS kami berupa untuk penjelasan materi bagi setiap anggota. Nah, untuk saya berdua di sini saya mendapatkan materi mengenai fungsi yang akan saya jelaskan bersama teman saya. Mungkin untuk materinya yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baik, silakan Felix. Ya, mari kita mulai. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi dan arti-artinya. Oke, jadi awalnya itu ada dua, ada relasi dan ada fungsi. Nah, fungsi ini misalkan A dan B adalah himpunan, seperti gambar di bawah ini ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan yang dimana menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi awalnya itu yang himpunan A ini disebut sebagai domain. Domain itu bahasa Indonesianya daerah asal angka-angka ini ya. Nah, terus yang B ini disebut sebagai kodomain. Kodomain itu ibaratnya kayak daerah tujuannya. Jadi fungsi ini merupakan suatu aturan yang dimana menghubungkan dari anggota-anggota yang terdapat di dalam himpunan A ini menuju ke dalam himpunan elemen-elemen yang di dalam B ini. Jadi fungsi A ke B yang artinya fungsi ini memetakan dari A ke B, yang dimana memiliki aturan setiap anggota yang ada di dalam himpunan A ini harus terpasang habis dengan anggota atau elemen dalam himpunan B ini. Jadi fungsinya tuh yang satu ini menuju ke U, yang dimana domain awalnya ini satu menuju ke U, yang dimana kodomainnya atau daerah hasilnya.
Terus yang kedua, ini daerah asalnya ini A menuju ke kode main atau daerah aslinya ini B, jadi 2 menuju ke V. Terus yang ketiga, daerah asalnya ini A, 3 ini asalnya ini dari A menuju ke W, yang dimana kode main atau daerah hasilnya itu dari B. Nah, fungsi itu bukan seperti relasi. Nah, yang gambar sampingnya ini bukan termasuk fungsi. Karena fungsi ini aturannya itu tidak boleh membentuk cabang. Karena apabila membentuk cabang, itu bukan disebut fungsi, disebut relasi. Yang dimana daerah asalnya ini A, domain ini A ini menuju ke kode main atau daerah aslinya B yang dimana memiliki 2, yaitu A dan B. Jadi A ini menuju ke 2 arah, yaitu A dan B. Nah, ini bukan disebut fungsi, ini disebutnya tuh relasi, karena awalnya fungsi itu menuju ke satu daerah hasilnya saja. Tidak boleh membentuk cabang seperti di atas ini. Oke, terus. Nah, teori dari fungsi tadi yakni A disebut daerah asal domain dari fungsi dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari fungsi itu tersebut. Nah, terus yang kedua, nama lain untuk fungsi itu tadi yaitu pemetaan atau transformasi. Nah, terus yang ketiga, apabila kita menuliskan fungsi A sama dengan B, berarti elemen A yang ini tadi, elemen yang terdapat di dalam A ini, terus harus dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Nah, berarti yang A ini harus terhubung dengan yang ada di dalam B ini tadi. Kayak 1 ke U, A2 ke BV, terus A3 ke BW. Nah, terus yang keempat, jika fungsi A sama dengan B, maka B atau kodomain tadi dinamakan bayangan atau image dari A. Dan A yang merupakan domain tadi dinamakan prabayangan atau preimage dari B. Nah, terus yang terakhir, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F, dari fungsi. Nah, perhatikan bahwa jelajah dari F atau fungsi tadi merupakan himpunan bagian, atau mungkin proper subset dari B. Oke, terus fungsi dapat dispesifikkan dalam beberapa bentuk, atau fungsi ini dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk, diantaranya himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. Terus format pengisian nilai atau assignment. Nah, terus contoh dari fungsi X ini ada seperti di bawah ini. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 10. Nah, fx ini sama dengan x kuadrat. Dan fx sama dengan 1 per x. Yang dimana f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Nah, oke, baik. Nah, tadi kan teman saya udah menjelaskan gimana sih tadi itu fungsi. Jadi sekarang saya mungkin akan memberikan contoh fungsi itu gimana sih contohnya. Mungkin untuk di sini saya akan memberikan dua macam contoh fungsi. Yang pertama seperti yang dilihat di materi ini dan slide-slide berikutnya. Yang kedua contoh fungsi yang kita dapat aplikasikan di dunia nyata atau di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang dapat kita lihat di sini di materi ada contohnya seperti di sini terdapat dua macam himpunan A yang berisi 1, 2, dan 3, dan juga himpunan B yang berisi U, P, dan W. Di sini F1 itu sama dengan U, P2, dan V3 itu sama dengan W. Bisa dilihat daerah asal dari V adalah A.
dan daerah asal dan daerah hasilnya yaitu B. Derajat dari V adalah U, V, dan W, yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Baik, lanjutkan. Nah, maka dari itu V di sini sama dengan 1,2, 2, 2,2, 2, U, dan juga 3, V. Bisa dilihat di gambar dari A ini ada himpunan, dari himpunan ini ada angka 1, 2, 3, dan juga himpunan B, U, V, dan W. U, V, dan W ini adalah fungsi dari A ke B, meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A. Daerah asal fungsi adalah A, sedangkan daerah hasilnya adalah B. Dan jelajah fungsinya yaitu U dan P. Bisa dilihat pada gambar. Oke, lanjutkan. Nah, maka dari itu P di sini sama dengan 1, U. Yang kedua ada 2, V, dan juga yang ketiga ada 3, W. Dari A ini ada himpunan H yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Ke B yang berisi U, V, dan W. U, V, dan W ini bukan fungsi karena tidak semua elemen A ini dipetakan ke B. Contohnya ini di gambar itu 1, 2, dan 3 itu 1, 2, dan 3 di sini tuh memiliki pasangannya masing-masing. Contohnya 1 itu pasangannya U, 2 itu pasangannya V, 3 itu pasangannya W, sedangkan yang 4 ini tidak memiliki pasangan pada himpunan B. Makanya tidak bisa kita sebut dengan fungsi. Oke, mungkin untuk contohnya di sini dapat kita lihat. Selanjutnya mungkin saya akan sedikit tambahkan mengenai contoh fungsi yang dapat kita bisa saksikan di kehidupan sehari-hari. Dikarenakan materi fungsi ini masih memiliki kesamaan atau terhubung dengan materi relasi yang biasa kita lihat relasi dalam fungsi, makanya saya mungkin akan memberikan contoh yang saling berkaitan. Yang mungkin yang masih bingung juga membedakan apa sih perbedaan dari relasi dan fungsi itu. Contohnya di sini ya, sebelumnya saya jelaskan itu relasi itu menyatakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Anggota yang saling berpasangan dinyatakan dalam bentuk relasi himpunan A dan himpunan B. Contoh sederhananya yang dapat kita lihat di dunia nyata itu adalah kartu keluarga. Nah, misalkan pada keluarga A, di sini saya contohkan ya, sini saya punya 3 koin karena saya tidak punya mainan buat saya aplikasikan, Pak. Jadi kita pakai koin aja. Contohnya di sini ada keluarga A, jadi mana di keluarga ini memiliki 3 anggota keluarga, yang contoh namanya adalah Anang, ada Ashanti, yang kedua, dan juga ada Aurel. Nah, yang masing-masing di 3 orang ini tentunya memiliki status seperti sebagai kepala keluarga, sebagai istri, dan juga sebagai anak. Anang, Ashanti, dan juga Aurel di sini kita kategorikan sebagai himpunan apa atau anggota keluarga. Sedangkan untuk kepala keluarga, istri, dan juga anak itu kita kategorikan sebagai himpunan B atau status hubungan dalam keluarga. Jika kita jabarkan hasilnya maka akan seperti ini. Anang itu adalah kepala keluarga, yang kedua Ashanti itu adalah istri, yang ketiga Aurel itu adalah anak. Nah, di sini contoh dari relasi atau yang himpunan yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan untuk fungsi itu saya artikan lagi sebagai relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan syarat setiap anggota himpunan A harus mempunyai satu pasangan dengan anggota himpunan B. Lalu gimana sih cara kita bedakan relasi dan fungsi itu? Nah, jadi bedanya itu terletak pada aturan keanggotaannya. Dalam pemasangan anggota himpunan A dengan himpunan B tidak ada sebenarnya aturan khusus. Apabila 1 dari 3 anggota himpunan A ini tidak memiliki pasangan di himpunan B, Pak, maka hal tersebut masih bisa dikategorikan sebagai relasi, tapi bukan fungsi.
Nah, agar bisa dinyatakan sebagai relasi, maka seluruh himpunan A ini, seluruh himpunan A yang tadi itu harus memiliki atau berealisasi dengan himpunan B. Nah, jika masih belum paham, saya tadi jabarkan ya, contohnya pada anggota keluarga. Contohnya tadi saya jelaskan lagi yang contoh pada gambar di sini. Contohnya sini ada himpunan H. Saya anggap aja di sini nomor 1 itu adalah Anang. Yang kedua itu ada Ashanti. Yang ketiga itu ada Aurel. Sedangkan pada himpunan B di sini pada gambarnya kita nggak usah ambil nomor 4 ya. Kita ngambil 1, 2, 3 U, V, dan W aja. Dan himpunan B di sini ada yang U itu kita anggap saja sebagai kepala keluarga, yang P itu kita anggap sebagai istri, dan juga W itu sebagai anak. Nah, tentunya jika kita kaitkan dari himpunan A dan B ini, tentunya memiliki pasangan masing-masing yang saling terhubung. Anang itu sebagai kepala keluarga, Ashanti itu sebagai istri, dan juga Aurel itu sebagai anak. Nah, makanya itu tadi contoh fungsi dan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada contoh lain yang bisa saya berikan di kehidupan sehari-hari, contohnya fungsi di pemrograman komputer. Dalam pemrograman komputer itu fungsi digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya itu, fungsi dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sejumlah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Contoh yang selanjutnya yang dapat saya berikan ada pada konversi mata uang. Ketika kita mengkonversikan mata uang dari satu negara ke negara yang lain, kita menggunakan juga fungsi matematis untuk menghitung nilai tukar antara dua mata uang ini. Misalnya, fungsi tersebut dapat mengubah jumlah mata uang dari rupiah menjadi dolar Amerika Serikat. Jadi sejumlah uang dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Begitupun sebaliknya, dari dolar Amerika Serikat dapat ditukar juga sesuai menjadi mata uang rupiah Indonesia sesuai dengan angka yang berlaku. Selanjutnya, contoh yang ketiga, fungsi dalam sistem informasi geografis atau SIG. Dalam SIG ini fungsi digunakan untuk mengkonversi data spesial menjadi informasi yang dapat dimengerti. Sebagai contoh, fungsi dapat digunakan untuk menentukan jarak terpendek antara dua lokasi yang berjauhan menjadi berdasarkan koordinat geografisnya. Nah, yang keempat di sini juga dapat kita temui di pemodelan perilaku konsumen. Di dalam ekonomi itu fungsi digunakan untuk memodelkan perilaku konsumen. Misalnya, fungsi utilitas digunakan untuk memodelkan fungsi utilitas digunakan untuk menggambarkan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari suatu produk. Dan terakhir contohnya yang dapat saya berikan di kehidupan sehari-hari itu ada fungsi dalam analisis data. Dan analisis data itu fungsi juga digunakan untuk menghitung seperti statistik seperti rata-rata, median, dan deviasi standar dari sekelompok data. Fungsi ini dapat membantu dalam pemahaman pola data dan pengambilan keputusan. Nah, jadi semua contoh yang di atas ini menunjukkan bagaimana sih konsep fungsi dalam matematika distrik yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, Pak, mungkin untuk saya sudah selesai yang saya jelaskan, mungkin akan dilanjutkan sedikit oleh teman saya. Silakan. Oke. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Nah, berikut ini merupakan suatu gambar himpunan yang dimana terdapat domain dan kodomainnya. Menurut saya, gambar ini dia bukan termasuk fungsi, dikarenakan dari domain A ini atau daerah asal A ini kan terdapat satu. Nah, akan tetapi satu ini dia menuju ke dua cabang.
yang dimana satu ini menuju ke U dan menuju ke V. Menurut saya himpunan ini bukan termasuk fungsi, melainkan termasuk relasi. Karena dari awal tadi, daerah asal atau domain dari A ini hanya menuju ke satu arah saja ke daerah hasilnya atau ke domainnya. Nah, ini kan F fungsi himpunan 1, U, 1, V, 2, V, 3, W. Nah, tadi dari A 1, 2, 3 ini ke B, U, V, W. Nah, dia ini bukan fungsi, karena satu ini tadi dipetakan ke dua elemen B, yaitu U dan V. Nah, kalau mau disebut sebagai fungsi, dia hanya satu elemen saja, seperti 1 ke U, 2 ke V, dan 3 ke W. Nah, ini contoh dari fungsi dan bawah ini relasi. Nah, fungsi sama dengan himpunan 1, W, 2, U, 3, V. Dari A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan UVWX. Merupakan fungsi 1 ke 1, yang dimana 1 ini menuju ke W, 2 ini menuju ke U, dan 3 ini menuju ke V. Nah, yang di bawah ini disebut sebagai relasi, yang dimana fungsi sama dengan 1, U, 2, U, 3, V. Yang dimana dari domain A ini, daerah asal A ini 1, 2, 3 ke kodomain atau daerah hasilnya UVW. Bukan termasuk fungsi 1 ke 1, melainkan disebut sebagai relasi karena satu keduanya ini barengan menuju ke U. Jadi 1 menuju ke U, 2 juga menuju ke U, dan 3 menuju ke V. Dan yang terakhir, fungsi ini memiliki dua sifat, yaitu surjektif dan bijektif. Nah, kalau surjektif diartikan hanya jika untuk sembarang B dalam daerah hasil atau kodomain B dipasangkan paling tidak satu A dalam domain A, sehingga berlaku fungsi A sama dengan B. Dengan kata lain, daerah hasil atau kodomain fungsi surjektif itu sama dengan ring atau kisarannya. Dan yang terakhir, untuk sifat fungsi yaitu bijektif, yang memiliki definisi yaitu suatu pemetaan fungsi dari daerah asal A menuju ke daerah hasil B sedemikian rupa sehingga fungsi merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan fungsi adalah fungsi yang bijektif, atau A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Ya, sekian dari presentasi. Udah belum? Udah. Nutuplah. Oh, ya udah. Mungkin cukup sekian. Tadi ke-mute, sorry. Jadi mungkin untuk materi relasi fungsi di sini yang bagian saya dan Felix ini sudah selesai Pak untuk penjelasannya. Di sini saya ucapkan terima kasih. Sini saya bergabung bersama kelompoknya Rashid. Siapa aja yang bertanya, Bro? Anggotanya ada Rashid, ada Angeli, ada Rapip, ada Joina terakhir. Nah, tuh. Ya. Mungkin selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain untuk materi yang lainnya, Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian. Terima kasih ya. Halo, perkenalkan nama saya Anjeli Rizky Syamia Putri dari kelas A Informatika NIM 2023-31065. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu induksi matematika dan contohnya.
Induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenarannya. Metode induksi matematika digunakan dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan yang asli. Selain itu, induksi matematika juga dapat diartikan sebagai cara pembatalan atau pernyataan matematika. Induksi matematika digunakan rumus sebagai suatu metode pembuktian atas suatu pernyataan. Metode induksi matematika adalah salah satu kegiatan penalaran deduktif yang memiliki kaitan dengan pembuktian matematikanya. Dalam ilmu matematika, induksi matematika adalah suatu dasar aksi koma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan aslinya. Nah, pembuktian ini dari suatu pernyataan sistematis dengan induksi matematika dilakukan pada objek matematika yang memiliki sifat diskrit. Contohnya seperti teori bilangan, teori graf, dan kombinatorika. Prinsip induksi matematika. Menurut prinsip induksi matematika, Pn akan bernilai benar untuk setiap bilangan asli n jika tahap 1 P awal benar dan tahap 2 jika PK benar untuk sembarangan bilangan asli K, maka P tambah 1 benar. Tahap 1 biasa juga disebut dengan tahap dasar, sedangkan tahap 2 biasa disebut dengan tahap induksi. Nah, prinsip induksi matematika ini dapat kita analogikan sebagai efek domino. Misalnya, ada sekelompok domino yang tiap dominonya suatu pernyataan Pn, P1, P2, P3, dan P seterusnya. Nah, kemudian domino yang jatuh ini terbukti pernyataan Pn itu benar. Artinya, kita bisa menjatuhkan semua dominonya tanpa menjatuhkan satu persatu. Dan juga kita dapat menyusun dominonya menjadi suatu susunan yang kita bisa lakukan. Pertama, susun domino sehingga jika ada yang jatuh, domino depan pun ikut terjatuh. Nah, setelah itu, kita bisa menjatuhkan domino pertama, maka terjadilah efek di mana semua dominonya jatuh secara berturut-turut. Proses menjatuhkan domino pertama ini itu membuktikan bahwa P awal benar ini adalah tahap pertama induksi matematikanya. Lalu, proses domino hingga jatuh dan domino di depannya juga ikut terjatuh, berarti hal ini membuktikan jika PK benar untuk sembarang bilangan asli K, maka P tambah 1 benar. Ini merupakan tahap kedua induksi matematika. Ketika kedua tahap ini kita sudah berhasil membuktikan, berarti pernyataan Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Jenis induksi matematika pertidaksamaan. Pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada pada pernyataan. Ada sifat-sifat yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan induksi matematika jenis pertidaksamaan ini. Sifat tersebut antara lain A lebih dari B lebih dari C, maka A lebih dari C, atau A kurang B kurang C kurang dari C, maka A kurang dari C. A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC, atau A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C, atau A lebih dari B, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Yang terakhir adalah jenis induksi matematika pembagian. Dapat dijumpai pada berbagai macam soal yang menggunakan kalimat berikut ini. A habis dibagi dengan B, B faktor dari A, B membagi A adalah kelipatan dari B. Keempat dari ciri tersebut menjadi petunjuk bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan induksi matematika jenis pembagian.
Hal-hal yang perlu diingatkan ialah apabila A habis dibagi dengan B, maka A sama dengan B kali M, dengan M adalah bilangan bulat. Di sini ada contoh kasus. Buktikan untuk setiap bilangan N berlaku 1/1 kali 3 tambah 1/3 kali 5 tambah 1/5 kali 7 tambah sampai seterusnya menjadi 1/2N kurang 1 kali 2N tambah 1 sama dengan 1/2N tambah 1. Nah, kita di sini menentukan tahap satunya dulu. Yang dimana tahap satunya itu P awal benar. Perlu kita ingat, P awal adalah pernyataan Pn saat N merupakan bilangan pertama dari syaratnya. Oke, tahap ke-1 itu Pn 1/1 kali 3 tambah 1 kali 3 kali 5 tambah 1 kali 5 kali 7 kali 7 tambah 1/2N kurang 1, 2N tambah 1 sama dengan 2N/2N tambah 1. Nah, di sini kan N itu bilangan asli, sembarang bilangan asli. Jadi kita mengambil Pn itu sebagai 1, N-nya itu diganti dengan 1. Maka kita mengambil kasus yang pertama ini 1, yaitu 1/1 kali 3 sama dengan N2N tambah 1. Nah, yang 1/1 kali 3 ini itu ruas kiri. Ini adalah ruas kiri. Dan yang ini adalah ruas kanan. Oke. 1/1 kali 3 itu hasilnya 1/3. Nah, kita substitusikan N sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 tambah 1 hasilnya itu 1/3 sama dengan 1/3. Maka ini jika ini nilainya sama, berarti tahap 1 itu terbukti. Karena ruas kiri P1 sama dengan ruas kanan P1, maka tahap 1 itu terbukti benar. Oke, yang ini sudah terbukti benar. Kita lihat ke tahap 2. Tahap 2 itu kita mencari nilai PK, selanjutnya PK tambah 1. PK itu yaitu pernyataan Pn saat N sama dengan K. Nah, kita ganti nilai ininya tetap. Kita ubah ke sini. Tetapi yang nilai ininya N itu diganti dengan nilai K. N-nya. Maka didapat seperti ini. Nah, habis itu setelah didapat, kita tulis ulang nilai ini, kita tulis ulang nilai ini ke bawah, lalu kita tambahkan K plus 1. Maksudnya itu kita tambahin ke sini. Nah, yang K ini, yang K ini kita substitusikan ke PK tambah 1. Jadi 1 1/2 dalam kali K tambah 1 kurang 1 kali 2 K tambah 2 K tambah 1 tambah 2 sama dengan K tambah 1 per 2 K tambah 1 tambah 1. Nilai K ini disubstitusikan menjadi K tambah 1. Oke. Setelah itu kan kita bisa melihat di sini nilai yang sama itu ini. Nilai PK dengan PK tambah 1 yang sama itu ini. Nah, maka kita dapat tarik kesimpulan nilai yang ini itu ruas
kiri. Kita anggap ruas kiri. Ruas kiri. Ini kita anggap ruas kanan. Ruas kanan. Nah, kita ubah ke sini, taruh di bawah, menjadi K per 2K tambah 1, nilai yang ini, ditambah nilai yang di bawahnya. Satu, 2, dalam kurung K tambah 1, kurang 1, kali 2, dalam kurung K tambah 1, tambah 1. Sama dengan 2 sama dengan K per 2K tambah 1 tambah 1 per 2K tambah 2 kurang 1 kali 2K tambah 2 tambah 1. Nah, setelah itu kita dapat ubah menjadi yang ini, kita jumlahkan menjadi ininya tetap turun ke sini menjadi 1 per 2K, 2 kurang 1, 1, 2K tambah 3, 2K tambah 2 tambah 1, 3. Nah, kita faktorkan. Pembilangnya kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi 2K tambah 1 kali K tambah 1 per 2K tambah 1 kali 2K tambah 3. Maka didapat hasilnya K tambah 1 per 2K tambah 3. Nah, di sini kan ini penyebutnya itu kita bisa ubah ya. Ubah menjadi, atau kita pecahkan menjadi seperti ini. Kita juga bisa pecahkan seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya. Ini kan ruas kiri. Nah, ruas kirinya tuh sudah terlihat sama dengan ruas kanan. Maka ruas kiri PK1, ruas kiri PK tambah 1 sama dengan ruas kanan PK tambah 1 terbukti benar. K tahap 1 dan tahap 2 terbukti benar. Selanjutnya ada contoh kasus ketidaksamaan. Yang pertama itu soalnya berbunyi, buktikan bahwa 7n tambah 1 kurang dari n kuadrat untuk setiap n bilangan asli dan n lebih dari sama dengan 8. Nah, tahap 1. Karena n-nya itu bilangan asli dan lebih dari sama dengan 8, maka kita bisa mengambil nilai 8. N-nya diganti dengan 8. Nah, maka Pn artinya P8 sama dengan 7n 7 kali 8 tambah 1 kurang dari 8 kuadrat. Pi8. Yang ini ruas kiri dan yang ini ruas kanan. Apakah betul ruas kiri kurang dari ruas kanan? Nah, kita dapatkan 57 dan 64. Maka jawaban ini betul. Jadi tahap 1 itu terbukti. Oke. Karena kita sudah asumsikan tahap 1 itu benar, maka kita selanjutnya ke tahap kedua, menentukan nilai PK dan PK tambah 1. Oke. Tahap 2 akan dibuktikan jika PK benar untuk sembarang bilangan asli K dan K lebih dari sama dengan 8, maka PK tambah 1 benar. Maka di sini PK 7. Dari mana dapat K ini? Dari sini, karena N itu diganti dengan nilai K. Maka hasilnya seperti ini. Lalu, untuk mengganti lagi ini,
nilai K ini substitusikan dengan nilai K tambah 1. Maka dihasilkan PK tambah 1 sama dengan 7K atau 7K tambah 1 kurang dari K kuadrat atau K tambah 1 kuadrat. Nah, kita dapat nilai PK-nya ini, lalu kita bisa ubah menjadi 7K tambah 1, 7K tambah 1 tambah 7 kurang dari K kuadrat tambah 7. Lalu kita ubah lagi menjadi 7K tambah 1 kurang dari K kuadrat tambah 7. Maka nilai PK-nya itu 7K tambah 1 kurang dari K kuadrat tambah 1. Dan nilai PK-nya itu PK tambah 1-nya itu 7 dalam kurung K tambah 1 kurang dari K tambah 1 kuadrat. Nah, untuk membuktikan PK1 itu benar, bisa menggunakan sifat transitif bertidaksamaan. Nah, jika A kurang dari B dan B lebih besar C, maka A kurang dari C. Untuk membuktikannya, kita lihat dari sini lagi. Kan nilai ini ada yang sama ya, nilai PK dengan PK tambah 1 itu nilainya ada yang sama ini. Jadi kita mengambil nilai yang ini saja. Kita tulis di sini menjadi K2K kuadrat tambah 7 kurang dari K tambah 1 kuadrat. Nah, ini kan bisa ya, kita ubah jadi minus. Jadi ini pindah ke kiri dan yang kiri pindah ke kanan. Jadi dia tandanya minus. Maka K tambah 1 kuadrat kurang K kuadrat tambah 7. Kita kali ulangi menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 kurang K kuadrat. Karena dalam kurungnya sudah hilang menjadi positif, menjadi minus 7. Maka kita dapat 2K min 6. Nah, karena K-nya itu lebih besar sama dengan 8, maka nilai K-nya itu bisa saya kali 2-kan menjadi 2K lebih besar sama dengan 16. Kenapa 16? Karena 8 kali 2 itu 16. Nah, setelah itu 2K kurang 6. 2K kurang 6 lebih besar sama dengan 16 kurang 6. 2K kurang 6 lebih besar sama dengan 10. Simpulkan. Maka kita dapat simpulkan 2K min 6 itu lebih besar sama dengan 10 atau K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan K kuadrat tambah 7 itu sama dengan K2 tambah 7 kurang dari sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini terbukti sama. Karena saat PK diasumsikan benar dan PK tambah 1 juga benar, maka tahap 2 terbukti. Jadi, Pn benar untuk setiap bilangan asli N dan N lebih besar sama dengan 8. Menurut prinsip induksi matematika, maka kasus ini, contoh yang terakhir itu ada contoh kasus keterbagian. Soalnya itu, untuk setiap bilangan asli N, buktikan bahwa N pangkat 3 tambah 3, N kuadrat tambah 2N habis dibagi 6.
Gimana caranya? Kita tentukan dulu nilai n-nya. Jadi kita bisa ambil nilai 1. Jadi tahap 1 n sama dengan 1 pangkat 3 tambah 3 1 tambah 2 hitung 1 ini habis dibagi 6 katanya. Coba kita buktikan apakah benar. Sin 1 tambah 3 tambah 2 6. Berarti ini habis dibagi 6. Karena P1 bernilai benar, maka tahap 1 ini terbukti. Maka tahap 1 terbukti benar. Oke, selanjutnya tahap kedua. Untuk tahap kedua, PK sama dengan K kuadrat tambah 3. Nilai N ini diganti dengan K. Nah, habis itu PK tambah 1. PK tambah 1 di sini, nilai K ini disubstitusikan menjadi K tambah 1. Hasilnya menjadi K tambah 1 kuadrat tambah 3 K tambah 1 ini kita bisa jabarkan menjadi 3K tambah 3K 1 tambah 3 dalam kurung K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah 2K tambah 1. Lalu ini hasilnya dikali ke dalam. Kali ke dalam menjadi K pangkat 3 3K pangkat 2 ini dikali menjadi 6K tambah 3 tambah 2K tambah 2. Karena sudah mendapatkan hasil ini, bagaimana nilai yang ini bisa memuat nilai PK di sini. Caranya bagaimana? Caranya kita otak-atik bagaimana dia bisa mendapatkan nilai PK. Nah, kita otak-atik ini kita pindahkan ke depan aja. Caranya gimana? Yang ini turun, K pangkat 3-nya turun, tambah 3 K2 lalu 2K ini 3 2K tambah 3K tambah 1 K tambah 3 tambah 2. Yang ini kita jumlah susun menjadi K3 tambah
ditambah. Terus difaktorkan lagi, difaktorkan. Tulis di sini aja. Faktorkan menjadi K pangkat 3 tambah 3 K kuadrat tambah 2K tambah 3 K tambah 1 K tambah 2. Nah, karena K bilangan asli, maka ada dua kemungkinan. K-nya ganjil dan genap. Misalkan K-nya genap. K-nya itu genap. Saya ambil 2M, bilangan bulat. Maka hasilnya 3 kali tambah 1 3K tambah 1 kali K tambah 2 3K yang 2 sama dengan 2M tambah 1 kali M tambah 2. Lalu 2-nya kita keluarin, jadi 2M tambah 1 kali 2 M tambah 1. 3 kali 2, 6. 2M tambah 1 M tambah 1. Nah, katanya tadi karena M-nya itu bilangan bulat, M bilangan bulat, maka ini habis dibagi 6. Terus yang ganjil, K ganjil. Misalnya saya ambil 2M tambah 1. Bilangan ganjil di sini kita salin soal yang tadi, yang ini pindahkan ke yang tadi, kita hitung apakah nilai ganjil habis dibagi 6, jadi 3 K tambah 1 kali K tambah 2. 3 2M tambah 1 K-nya diganti dengan ini, substitusikan menjadi 2M tambah 1 tambah 2 sama dengan 2M tambah 2 2M tambah 3. Lalu 3 kali 6 2M tambah 1 di 2M tambah 3. Hasilnya M tambah 1 hasilnya 6 M tambah 1
kali 2M tambah 1. 2M tambah 3. Karena ini bilangan bulat, maka N habis dibagi 6. Karena ini habis dibagi 6 dan nilai yang ini juga habis dibagi 6, maka tahap 2 ini terbukti benar. Karena asumsi PK bernilai benar dan terbukti PK tambah 1 benar, maka tahap 2 terbukti. Pn benar untuk setiap bilangan asli N menurut prinsip induksi matematika, maka kasus ini bernilai benar atau terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Soniansyah dengan NIM 2023-31018. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu permutasi dan kombinasi, yang dimana permutasi dan kombinasi ini adalah termasuk pada bab kombinatorial. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu permutasi, apa itu kombinasi, apa sih perbedaannya kombinasi dan permutasi. Lalu yang keempat adalah kita akan drill soal contoh-contoh dari permutasi dan juga kombinasi. Nah, mari kita pertama perkenalan dengan permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menghitung banyaknya kemungkinan susunan yang berbeda dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Ingat, memperhatikan urutannya itu adalah permutasi. Jika memperhatikan urutannya itu adalah permutasi. Mohon diingat karena ini sangat krusial. Lalu rumusnya apa? Nah, kalian bisa menotasikan ini, bisa diganti seperti ini, bisa dinotasikan seperti ini, P, N, bawahnya R, atau bisa juga seperti ini, P, N-nya di belakang, R-nya di depan. Nah, seperti itu. Terserah kalian mau notasikan seperti ini juga bisa permutasi itu. Jadi, permutasi itu N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial, di mana N, R itu jumlah permutasi dari N objek yang diambil dari R objek. Yang mana N itu adalah jumlah seluruh objek. Jumlah seluruhnya. Nah, kalau R-nya itu adalah jumlah objek yang diambil. Perlu garis bawahi yang diambil tersebut. Dan ya, faktorial seperti biasanya kalian akan mengalihkan secara mundur ke belakang. Kita lihat contoh soalnya. Berapa banyak cara untuk Oke. Berapa banyak cara untuk memilih dua huruf dari kata Malang? Dua huruf. Malang ini mempunyai Malang. M, A, L, A, N, G. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, totalnya ada 6, berarti bisa dibilang ini adalah jumlahnya 6. Dan yang kita ambil adalah 2. Jadi kita bisa menyimpulkan permutasinya adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial. Dimana 6 kurang 2 itu adalah 4 faktorial. 4 faktorial bisa kita coret. Nah, seperti itu. Jadi sisa 6 kali 5 adalah 30. Nah, ini ada informasi tambahan. Perlu diingat bahwa dalam permutasi urutan penyusunan itu dihitung. Sekali lagi, urutan itu sangat diperhitungkan, sangat diperlihatkan, sangat dihitung di permutasi ini. Dalam kasus ini, MA dan AM dianggap berbeda. Tapi dalam kombinasi penyusunan tidak dihitung. Dalam kombinasi AM dan dalam kombinasi
MA dan AM itu dianggap sama karena memiliki huruf yang gabungan dari huruf yang sama, tetapi tidak untuk permutasi. Selanjutnya itu ada kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Kombinasi adalah cara menghitung banyaknya kemungkinan susunan yang berbeda kumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi kita nggak perlu memperhatikan urutannya. Jadi ibaratnya, kalau permutasi itu kita bisa ibaratkan sebuah perlombaan lari. Yang dimana kalau kalian ingin mencari juara satunya, mencari juara satu, tentu kalian harus mencari juaranya, mencari 1, 2, 3, itu kalian harus memperhatikan urutannya. Kalian harus mencari juara satu dulu, mencari juara dua dulu, mencari juara tiga dulu, seperti itu. Jadi kalian harus mendapatkan juara satu, baru mendapatkan juara dua. Mendapatkan juara dua, maka mendapatkan juara tiga. Itulah permutasi. Berbeda dengan kombinasi. Kalau kombinasi, itu sama sekali tidak diperhitungkan. Mau juara tiga dulu, juara dua dulu, atau juara satu dulu yang didapatkan, itu bisa menggunakan kombinasi. Seperti itu. Nah, rumusnya untuk notasinya hampir sama. Kalian bisa tulis seperti ini. Atau kalian mau tulis seperti ini juga bisa. N di atas, R di bawah, atau N di depan, R di belakang. Itu terserah kalian. Yang mana kalian nikmatnya. Terus, untuk perbedaan rumus hanya terdapat pada di sini. Nah, kalau permutasi, itu kan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Seperti itu. Nah, kalau kombinasi itu N dikurang R dikali lagi dengan R faktorial. Seperti ini. Yang dimana yang seperti kita tahu N itu adalah jumlah seluruh objek dan R itu adalah jumlah objek yang diambil. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya nih, berapa banyak cara memilih 2 buah apel dari 5 buah apel? Nah, di sini dia ingin punya 5 buah apel. 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 buah, hanya ingin mengambil 2. 2 saja, tetapi berapa banyak susunan cara untuk memilih apel tersebut. Karena kita ini mengambil apel, kita tidak perlu memperhatikan urutan, tidak perlu memperhatikan siapa dulu yang kita ambil. Kita bebas aja mau ngambil yang mana aja, yang penting sama-sama apel kan. Jadi kita bisa tentukan ada 5 buah apel, yang berarti N-nya adalah sama dengan 5. Dan R-nya adalah yang paling banyak yang ingin kita ambil, itu adalah 2. Jadi seperti ini, 5 kurang 5 kombinasi dari 5,2, 2 dari 5 dari 2, 2 dari 5 maksudnya. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Nah, ini kan 5 faktorial 5 kurang 4. Ini bisa dijabarin seperti ini. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dengan ini bisa ini 2 faktorial dikali 5 kurang 2 itu 3 faktorial. Nah, ini coret. 2 faktorial itu kan bisa dijabarin, itu adalah 2. Ini bisa dicoret dengan ini, sisa 2. Jadi sisa 5 kali 2, 5 kali 2 itu sama dengan 10. Jadi hanya 10 cara yang bisa didapatkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita kembali mengingat apa perbedaannya permutasi dan juga kombinasi. Seperti yang saya lihat, sebentar saya akan menghapus dulu biar jernih dan rapi. Nah, kalau misalnya permutasi dan kombinasi itu sama-sama untuk menghitung berapa banyak cara yang bisa kita ambil, berapa banyak menghitung untuk jumlah data lah, banyaknya kemungkinan susunan dari beberapa data gitu. Jadi kita di situ benar-benar menghitung permutasi dan kombinasi itu sama-sama menghitung susunan dari sekumpulan data, dari sekumpulan objek. Yang dimana permutasi itu memperhatikan urutannya. Ingat, permutasi itu adalah memperhatikan urutannya. Sedangkan kombinasi itu tanpa memperhatikan urutannya atau bisa dibilang tidak diperhatikan urutannya. Contohnya, kalau permutasi kita bisa mengambil contoh saat menentukan kepengurusan kelas, kita harus menentukan ketua
ketua dulu, baru kita dapat menentukan wakil. Baru bisa menentukan bendahara dan juga sekretaris. Seperti itu. Untuk kombinasi, contohnya itu seperti ini. Kita ingin mengambil 2 apel dari 5 apel. Berapa banyak cara yang bisa kita ambil? Nah, karena apel semua isinya itu cuman apel, benar-benar cuman apel, yang mau kalian ambil apa aja itu sama aja gitu. Jadi nggak perlu diperhitungkan urutannya seperti itu. Kita masuk ke drill soal biar lebih paham. Jadi di sini alam sebuah kotak dalam ini harusnya dalam ini. Oh. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola berwarna merah, 8 bola berwarna biru, dan 6 bola berwarna hijau. Berapa banyak cara memilih 4 bola dari kotak tersebut? Dengan syarat minimal 1 bola terdapat berwarna merah dan 1 bola terdapat warna biru. Nah, dari sini kita tahu kalau ini adalah kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena kita tidak perlu memperhatikan urutan pengambilannya. Memang benar kita banyak cara untuk memilih 4 bola. Kita memang mengambil 4 bola dan di salah satu syaratnya adalah 1 bola merah dan 1 bola biru. Tetapi mau urutan keberapa pun, mau urutan ke satu, kedua, ketiga, asal di semua kita ambil itu ada warna biru dan merah gitu. Bebas. Nah, pertama itu adalah memilih 1 bola biru dan merah. Berarti di sini kita bisa ambil dari kombinasi dari 10 kombinasi 1 yang dikali dengan 8 kombinasi 1. Maaf, ini sedikit ya. Dikali 8 kombinasi 1. Nah, seperti itu. Ntar hasilnya adalah 10 kombinasi 1 itu bisa didapatkan hasilnya 10. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat tadi, rumus kombinasi adalah ini. Jadi kombinasi n-nya itu 10, n faktorial per r faktorial, r-nya adalah 1 dikali 10 dikurang 1 faktorial. Nah, n faktorial. Nah, ini kan 10. 10 itu 10 bisa dikali dengan 9 faktorial. Nah, ini 10 dikurang 1, 9 faktorial juga. Ini coret, ini coret. Nah, jadilah cuman hasilnya 10. Seperti itu. Begitu juga 8. Jadi 10 kali 8. Jadi hasilnya adalah 80. Ini adalah langkah pertama kita. Langkah kedua apa? Langkah kedua itu adalah kita harus memilih dari 21 bola. Kenapa? Karena kita sudah memilih 2 bola, kan yang dibutuhkan adalah 4 bola. Dan kita sudah memilih 2 bola, kemungkinan 2 bola yang terpilih yaitu bola biru dan juga bola merah. 1 bola biru dan 1 bola merah. Nah, selanjutnya itu kita bisa ngambil kombinasi dari 21, 2. Kombinasi 21, 2 dari 21. Seperti itu. Nah, ini bisa kita 21 per 2 dikurang maaf, sorry, 2 dikali 2 faktorial dikali 21 ini ya 21 bola ini faktorial 21 faktorial dikurang 2 faktorial sama dengan 21 dikurang 21 dikali 20. Maaf, sedikit berantakan. 21 dikali 20 dikali 19 faktorial. Set. Ini 2 dikali 19 faktorial. Coret, coret, ini bisa coret, sini bisa coret. Ini sisa 10, jadi 21 kali 10 adalah 210. Nah, karena kita sudah mendapatkan 2 cara, tinggal kita tambahkan. Total caranya adalah 210 ditambah dengan cara langkah 1 tadi, yaitu 80 cara. Tambah 80, jadi hasilnya 290 cara. Ini adalah contoh soal pertama.
Cukup mudah, cukup mudah. Tidak terlalu kompleks. Selanjutnya adalah kita akan ini. Kita baca, seorang fotografer ditugaskan untuk mengambil foto 10 tamu yang merupakan kerabat dekat. Mereka hendak berfoto secara bergantian dan susunan 5 orang berjejer. Dari kanan hingga kiri, banyak posisi foto dapat dipilih sesi pertama. Kita bisa lihat di sini kenapa kita pakai kombinasi atau permutasi. Kita di sini bisa menggunakan permutasi ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini mereka secara bergantian, dah tuh bisa dikatakan pasti yang pertama kali foto itu adalah eh, dari seorang fotografer ditugaskan untuk mengambil foto dari 10 tamu yang merupakan kerabat dekat. Mereka hendak berfoto secara bergantian dari susun 5 orang berjejer dari kanan hingga kiri. Nah, jadi di sini kita menggunakan permutasi. Kenapa? Karena itu pasti mereka memperhatikan urutan dulu. Kita harus memoto orang pertama, baru orang kedua, ketiga, empat, dan kelima. Seperti itu. Terus permutasi dari 10, dari 5. Terus permutasi apa? 10 faktorial per 10 dikurang 5 faktorial. Seperti itu. Nah, 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Bisa di 5 faktorial. Coret dengan ini. Nah, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Itu bisa kalian kalikan dengan menggunakan kalkulator. Jika tidak ingin kesusahan, maka akan mendapatkan hasil, maaf, akan mendapatkan hasil 30.240. Jadi banyak cara yang bisa mereka gunakan adalah 30.240 cara dengan memperhatikan urutan ini ya, urutan 5 orang yang ingin difoto tadi ya. Seperti itu. Itu jawaban Bang. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sedikit merangkum apa itu permutasi dan kombinasi itu sebenarnya pengertiannya sama, yaitu adalah mencari kemungkinan susunan dari beberapa sekumpulan data. Yang dimana permutasi itu adalah memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Letak perbedaan rumusnya hanya pada bagian penyebutnya. Kalau kombinasi itu sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali n kurang r faktorial. Nah, kalau permutasi itu sama dengan n faktorial per tidak perlu ada yang ini, cukup n kurang r faktorial. Seperti itu teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, bisa chat saja langsung, kontak akan dibagikan ntar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ketidakjelasan, karena yang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekian dari saya. Saya Merafi Sudansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.